Puji Tuhan, Shalom saudara. Selamat berjumpa di dalam minggu yang baru. Setelah beberapa kali ini kita mengadakan ibadah online, dan hari ini juga kita mengadakan ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin saudara, yang di rumah bersukacita? Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik. Dialah yang telah memelihara hidup kita hari lepas hari. Dan saatnya hari ini, harinya Tuhan kita mau beribadah. Mari sama-sama kita satu dalam doa, berikan yang terbaik buat Tuhan dalam ibadah kita. Tidak mengurangi walaupun kita hanya di rumah. Tapi kita mau berikan yang terbaik dengan ucapan syukur, dengan ketulusan. Kita persembahkan hidup kita buat Tuhan. Mari semua tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Engkau yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Betapa kami bangga kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah hari-hari kami, di tengah masa-masa sulit kami sekalipun, di tengah penderitaan yang harus kami jalani. Tapi Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau menuntun, memimpin, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Baik rumah tangga kami, baik usaha pekerjaan kami, baik pelayanan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami nikmati berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini saatnya kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Kami miliki apa yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu. Kami mau persembahkan buat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Pimpin ibadah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Di rumah kami bersama dengan keluarga atau kami sendirian. Di kamar kami, dimanapun. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat. Tuhan hadir bersama dengan setiap jemaat-Mu. Dan Engkau akan melawat setiap kami. Bagi kami yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami akan mengalami berkat dalam ibadah. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami dalam ibadah pagi hari ini. Semuanya kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah istimewa pagi hari ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Mari kita yang siap beribadah bersama berkata, amin. Haleluya, haleluya. Salam jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kita tetap dalam ibadah kita, yaitu di rumah saja. Dan pada pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami naikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Salam jemaat Tuhan, sambil memuji Tuhan, mari kita berikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dan sukacita buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Engkau ada kepastian. Kami bersyukur Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami.
tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sama-sama. Sekalipun ku lembah kekelaman, kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi menyambut siang hari ini Tuhan. Engkau mengasihi kami sampai saat ini. Engkau boleh mempercayakan kepada kami sebuah kehidupan untuk boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, berkati hati, pikiran dan segenap tenaga, daya kami Tuhan. Sehingga kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi menyambut siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang bekerja di tempat ini, dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, jemaat yang dikasih Tuhan, yang beribadah pada kesempatan pagi hari ini, kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saudara kasih dalam Tuhan, adalah minggu keempat. Kita boleh memasuki ibadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema True Basic Christian Lifestyle. Kehidupan sejati sebagai seorang anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan.
Saya memberikan tema kita pada saat ini, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu menyapa lebih dekat. Saya akan dasari kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-23 sampai dengan ke-30. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, Roma pasal 15, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan baca. Saya akan bacakan buat jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Roma 15 ayat 23. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalanan ke Spanyol, aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Ayat terakhir 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan ini, saya mengambil ada 3 hal di dalam pembelajaran kita, di dalam renungan kita pada kesempatan minggu hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, saya saat ini tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudara sekalian ada di mana. Seperti apa saudara. Mungkin saat ini saudara memiliki berkat-berkat yang lebih. Tapi mungkin juga saudara saat ini sedang mengalami beban yang berat. Saya tidak tahu. Mungkin kita juga tidak saling mengetahui itu. Itulah keterbatasan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Karena mungkin tantangan kita saat ini, tantangan yang belum pernah kita alami saat ini, harus kita lewati. Tapi bagaimana supaya kita saling mengetahui beban kita, pergumulan kita, keberhasilan kita. Mungkin dari kita ada yang ingin membagikan berkat-berkatnya. Tapi dari orang yang lain mungkin sedang ingin menolong berkat-berkat yang lain. Mungkin dari yang lain juga ingin mengharapkan pertolongan dari kita. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin dari kita ada yang kelebihan berkat atau kekurangan berkat. Atau yang mungkin sedang sakit, atau ada yang saat ini mungkin sedang begitu sehat dan sangat semangat. Melalui tema saat ini saudara, menyapa lebih dekat. Saya mengambil ada 3 hal. Yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, mencintai pertemuan. Atau menikmati pertemuan. Itu sebagai satu kerinduan daripada anak-anak Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, jika ingin menyapa lebih dekat, tentu kita harus berusaha untuk bertemu, untuk bisa tatap muka dengan muka. Lakukanlah itu. Paulus ingin bertemu dengan jemaat yang ada di Roma. Dia merencanakan,
dia bergumul, dia merindukan, dia berusaha untuk itu. Maka dia mengatakan di ayat 24, saudara kasih dalam Tuhan, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan itu. Paulus rindu sekali. Dia ingin menyapa jemaat Tuhan dengan bertemu tatap muka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertemuan Paulus bukanlah pertemuan sebagai orang yang biasa. Saya melihat kita di sini bahwa Paulus memiliki kerinduan, ini satu pergumulan yang harus dia doakan juga, bagaimana bisa bertemu dengan jemaat, menyapa jemaat Tuhan lebih dekat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertemuan Rasul Paulus, pertemuan yang berkualitas. Karena apa? Karena itu bukan dilakukan secara kebetulan, tapi dilakukan secara sengaja, dibutuhkan pergumulan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pertemuan Rasul Paulus bukanlah seperti pertemuan orang-orang dunia lakukan. Tapi pertemuan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma adalah membicarakan maksud pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dia lakukan saat itu. Ada maksud, tujuan. Saya yakin saudara kasih dalam Tuhan, semua dalam rapat-rapat dimanapun pertemuan-pertemuan ada maksud dan tujuan pergumulan. Yang lebih lagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus melihat bahwa melalui pertemuan ini ada satu kepuasan yang dia katakan di situ, menikmati pertemuan itu. Itu berarti kalau saudara kasih dalam Tuhan, kalau pertemuan itu bisa dinikmati dengan luar biasa. Dan itu ada satu kepuasan dalam pertemuan itu. Itu adalah sebuah kualitas yang Paulus dapatkan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin percaya meskipun di dalam pertemuan antara Paulus dengan jemaat Tuhan di situ membicarakan, karena dikatakan di situ adalah di tempat di mana kamu boleh berada di situ, aku akan bertemu. Sekarang setelah itu kamu akan mendukung aku pergi. Dikatakan seperti untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan misi yang harus dikerjakan. Karena dikatakan aku akan singgah ketika aku akan pergi ke Spanyol. Saudara kasih dalam Tuhan, pertemuan antara guru dan murid itu ada satu kerinduan yang dia rasakan. Ada kebutuhan emosional juga. Ternyata saudara kalau pertemuan yang lebih dekat itu, tatapan muka dengan muka, itu ada satu kepuasan emosional, saya katakan. Kalau guru dan murid lama gak bertemu, wah itu saudara kangennya luar biasa. Itu kadang perlu harus dibuat pergumulan, atau mungkin dibuat jadwal bagaimana supaya orang bisa menyediakan waktu untuk bertemu dengan muridnya, atau bertemu dengan muridnya, bertemu dengan gurunya. Demikian juga anak dengan orang tua. Saya yakin percaya kalau sudah lama gak ketemu, ini saudara kasih dalam Tuhan, mereka akan gumulkan bagaimana bisa bertemu. Ini adalah sebuah kebutuhan emosional. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita alami sekarang? Apakah virus corona sekarang menghalangi kita untuk menyapa jemaat Tuhan satu sama lain yang lebih dekat? Saya yakin percaya saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, saat ini sedang merindukan pertemuan yang manis di dalam gereja, di dalam ibadah-ibadah komisi. Sama ketika Rasul Paulus ingin merindukan pertemuan dia dengan jemaat. Mungkin kita sudah mencoba dengan video call, dengan Zoom, Skype, dengan WA. Kita lakukan itu, tapi tentu ada batas. Kita tidak bisa menyapa lebih dekat lagi. Kita tidak bisa melihat lagi bagaimana gerak, bagaimana apa yang sedang kita alami satu sama lain. Saya yakin saudara kasih dalam Tuhan merindukan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kedatangan Rasul Paulus kepada jemaat itu bukanlah melihat lagi ada antara pemimpin dengan bawahan, tidak.
Tapi pertemuan itu ada satu kebutuhan yang sama. Sama seperti Tuhan turun ke bumi. Ingin mengasihi manusia. Ingin menyapa manusia. Ia turun menjadi sama. Ingin menyapa manusia. Caranya menyapa bagaimana? Ia menyapa dengan turun menjadi sama dengan manusia. Turun bersama dengan manusia. Akhirnya jadi sama. Saudara, kalau saudara menyapa anak-anak saudara bagaimana? Tentunya saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak melihat bagaimana apa yang sedang lihat. Anak itu kalau melihat kita kan pasti, anak kecil kalau melihat kita itu ke atas. Tapi kalau orang yang besar melihat ke bawah. Tapi coba saudara kasih dalam Tuhan, secara psikis saya katakan seperti itu, bahwa kalau kita ingin menyapa anak kecil, itu kita bisa harus turun. Turun mungkin sama sejajar antara mata dengan mata. Itu artinya sama. Kita bisa melihat kebutuhan anak. Persis, lebih dekat wajah dengan wajah itu kita semakin tahu. Seperti apa wajahnya lebih dekat. Saudara kasih dalam Tuhan, semakin kita tahu dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada anak kecil. Kalau kita datang menyapa dia dengan seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin anak kita juga ingin disapa. Dan kita sendiri juga kadang perlu disapa. Kalau seorang hamba Tuhan menyapa kita sebagai jemaat Tuhan, itu kalau sudah disapa luar biasa, saudara. Senangnya luar biasa, senang banget. Tapi tanpa sadar saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai hamba Tuhan juga, atau sebagai pemimpin, tidak melihat hal ini. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu dibutuhkan. Menyapa lebih dekat, itu penting. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai gaya hidup orang percaya. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kewajiban menyumbangkan. Nah, ini dikatakan pada saudara kasih dalam Tuhan pada ayat yang ke-26. Ya, 26 saya bacakan saudara kasih dalam Tuhan. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Ternyata menyapa seseorang itu juga dikatakan di sini menyumbangkan sesuatu. Saya yakin di sini saudara menyumbangkan sesuatu ini adalah berkat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Makedonia, jemaat Akaya, kumpulkan dana, kasih kepada Rasul Paulus supaya diberikan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Saudara kasih dalam Tuhan itu enggak mudah. Perlu koordinasi yang cukup kuat. Paulus melihat hal ini adalah satu bentuk perhatian. Kehadiran jemaat Makedonia, kehadiran jemaat di Akaya, meskipun mereka tidak ikut bersama Rasul Paulus ke Yerusalem, tapi bantuan itu, sumbangan itu adalah bentuk kehadiran mereka kepada orang-orang di Yerusalem. Dikatakan orang-orang miskin, yaitu yang ada di antara orang-orang kudus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ternyata berkat Tuhan yang ada pada kita, yang kita berikan kepada orang lain, itu juga sebagai sapaan kita yang lebih dekat, supaya mereka merasakan sapaan kita. Mungkin gak hadir pada masa itu jemaat di Makedonia dan juga Akaya. Tapi dikatakan saudara kasih dalam Tuhan oleh Rasul Paulus, itu adalah sebuah kewajiban. Dikatakan di ayat 27, keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan kewajiban. Berarti kalau kewajiban berarti apa, saudara? Kalau kewajiban berarti nggak bisa lagi ditawar. Ini adalah sesuatu yang barang yang bukan lagi kalau boleh nggak usah lah. Tapi ini kewajiban mereka. Bagaimana jemaat Makedonia dan Akaya ikut terlibat, hadir di dalam misi yang Paulus lakukan untuk Spanyol, untuk Yerusalem.
bahkan di Roma. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus memuji jemaat di Roma loh. Luar biasa loh. Kalau Paulus bisa memuji jemaat yang ada di Roma, apakah pujian itu keluar begitu saja? Oh no, saya katakan tidak. Paulus sudah melihat. Kalau saya baca di ayat yang ke-14 saudara, ini saya belum bacakan tadi. Di ayat 14, pasal yang sama. Yaitu Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Ini luar biasa saudara. Jadi kebaikannya jemaat di Roma itu menjadi sebuah gaya hidup mereka. Sampai Rasul Paulus menuliskan surat ini tahu, kabarnya tahu. Maka keinginan tahuan itu dia dapatkan, dia ingin melihat secara nyata, saya katakan seperti itu. Ingin melihat, bertemu muka dengan muka. Saudara kasih dalam Tuhan, sumbangan mereka itu adalah bentuk sapaan, empati mereka, bentuk kehadiran mereka, sebagai bentuk dari kesetaraan mereka. Melihat dari dekat sebuah masalah, maka saudara kasih dalam Tuhan, ada satu getaran, ada gejolak, ada gerakan yang terjadi dalam hati seseorang. Kalau kita bisa berani melihat lebih dekat. Dan penting kita ketahui saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ketika jemaat secara lembaga, secara denominasi, ataupun secara gereja, adalah satu keutuhan gereja. Saya melihat bantuan jemaat yang ada di Makedonia dan Akaya adalah bentuk kesatuan tubuh Kristus secara universal. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak hanya melihat dari dekat. Kita melihat yang jauh di sana. Jemaat Makedonia dan juga Akaya, meskipun mereka jauh dari Yerusalem, di Roma, tapi mereka bisa menyapa dari dekat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bentuk kehadiran kita, bentuk kehadiran kerajaan Allah yang sedang kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Itu maunya Tuhan saudara. Tuhan itu merindukan sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan, saling tolong menolong, menyapa dengan dekat, lebih dekat. Kalau kita sudah tahu masalah jemaat, masalah satu sama lain, lebih dekat. Kalau kita tidak melakukan perbuatan yang baik, menyumbangkan sesuatu atau memberikan bantuan kepada mereka, maka saudara kasih dalam Tuhan, kita harus renungkan kembali. Biarlah melalui kehadiran kita menolong orang yang lain, orang-orang miskin, khususnya orang miskin yang ada di antara orang kudus, itu menjadi satu bentuk perhatian kita dalam satu kesatuan gereja atau kesatuan tubuh Kristus. Poin yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 29 dan 30, ya, 29 ayat dan 30 itu dikatakan, saya akan bacakan buat kita. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih roh, nah ini kasih roh, aku menasihatikan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi Paulus, saudara kasih dalam Tuhan, sangat berharap melibatkan jemaat Tuhan di dalam misi pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Pergumulan doa. Ternyata saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, bergumul bersama dengan pemimpin, bergumul bersama dengan rasul, hamba-hamba Tuhan, dan juga jemaat, yaitu dalam doa, itu adalah satu bentuk kesatuan. Ini juga sebuah sapaan Rasul Paulus. Paulus gak mau ambil sendiri beban itu, tapi dia melibatkan, mengajak jemaat, ayo kita berdoa bersama-sama untuk misi yang sedang aku lakukan. Mungkin jemaat tidak bisa lakukan ini, tapi dia mengajak jemaat.
supaya bergumul bersama dengan aku dalam doa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi dia nggak sembarangan bergumul, saudara. Dia katakan itu di ayat 230 tadi. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh Kudus, itu dasar. Dia melakukan ini demi kasih Roh. Roh itu ternyata bergumul. Memang saudara kasih dalam Tuhan, Roh itu selalu berdoa untuk kita, untuk orang-orang banyak, untuk jiwa-jiwa. Ini gaya yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Saudara kasih dalam Tuhan, supaya sapaan yang lebih dekat. Mari kita bersatu di dalam doa. Karena saudara kasih dalam Tuhan, apalagi kalau sekarang kita buat jadwal doanya sama. Itu sebenarnya pertemuan kita tuh satu. Ketika jam 3 sore saya berdoa, saudara berdoa jam 3 sore, kita bertemu. Yaitu di mana? Di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan. Kita bertemu. Itu luar biasa saudara memberkati kita. Tuhan bisa menyapa kita juga bersama-sama di dalam doa itu. Maka banyak-banyaklah selalu buat janji ya. Buat janji berdoa bersama. Maka saudara bertemu di situ di dalam doa itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau berhubungan dengan pribadi, bagaimana kalau saya punya pergumulan pribadi? Aku punya pergumulan ini, tapi saya ingin melibatkan Anda dalam pergumulan saya. Ini nggak mudah, saudara. Melibatkan seseorang untuk ikut bergumul dalam doa saya, itu nggak mudah. Saudara kasih dalam Tuhan, pernah nggak minta doa kepada orang lain? Tolong dong doakan saya punya pergumulan. Tentu saudara tidak sembarangan untuk meminta doa kepada orang lain, bukan? Mungkin saudara juga pernah meminta dalam sebuah surat, doakan saya punya pergumulan, bagaimana supaya anak saya lulus dengan baik, anak saya sukses. Tapi saudara, tentu saudara tidak sembarangan untuk meminta pergumulan doa itu. Melibatkan orang di dalam doa dalam pergumulan pribadi itu tidak mudah. Saya katakan tidak gampang. Tidak juga sembarangan. Karena dibutuhkan sebuah pengenalan yang lebih dalam ketika seseorang ingin meminta pertolongan doa dari orang yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dan Tuhan sendiri mau bekerja sama. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat lebih dekat apa yang dialami oleh jemaat Tuhan, pergumulan jemaat, pergumulan gereja dan bangsa ini yang sedang dialami ini. Coba lihat lebih dekat. Coba kita menyapa lebih dekat. Ada jemaat yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mari kita bisa melihat lebih dekat. Tentunya kita sedang merindukan masa sulit ini segera berlalu. Corona ini segera berlalu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita rindu bertemu, bersekutu dalam komisi-komisi, di dalam ibadah gereja, bertemu dengan jemaat, mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Kita lebih lihat, lebih dekat, terlibat di dalam peristiwa ini. Apakah saudara mengalami sakit atau tidak? Saya mengajak kita saudara. Coba ada 3 poin yang saya simpulkan saudara. Mari, saudara kasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyapa lebih dekat. Yaitu mencintai pertemuan orang-orang percaya. Hadir, ikut melalui bantuan atau sumbangan atau misi. Dan hadir di dalam pergumulan doa-doa kita. Tuhan memberkati saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau sampai saat ini menyapa kami lebih dekat. Engkau persis lebih tahu Tuhan masalah yang kami alami. Engkau lebih tahu apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Tapi kami saat ini Tuhan mau bersatu dengan Engkau.
Kami mau bersatu dengan Engkau Allah, supaya kami terlibat menyapa jemaat, menyapa bangsa ini, terlibat di dalam doa, memberikan apa yang dapat kami berikan. Supaya kami sebagai orang yang percaya tidak hanya melihat, tapi kami ikut bergerak, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Roh Kudus, karena Engkau yang lebih dulu mengasihi. Kami mau terlibat di dalam Engkau. Tariklah kami, hisaplah kami dalam kerajaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu yang lebih dekat pada kesempatan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Sungguh kita diberkati oleh pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, minggu ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kami mengundang. Mari kita bersama-sama hadir di dalam ibadah perjamuan kudus. Mengawali bulan yang baru. Meterai baru kita akan nikmati. Yaitu minggu depan. Mari bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini istimewa. Kenapa saudara? Karena kita tetap mengadakannya di rumah kita masing-masing. Ya, untuk itu persiapkan diri saudara. Terlebih lagi nanti saudara akan diberikan oleh pemimpin ranting saudara. Atau saudara boleh menghubungi mereka. Baik roti dan anggurnya saudara akan dibagikan. Dan nanti akan ikut tuntunan dalam ibadah online atau di dalam selebaran yang sudah diberikan. Ya, saudara tidak mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Ya, tapi percayalah bahwa di dalam ibadah kita Tuhan Yesus pasti hadir. Kita gerejanya, dimanapun kita berada, kita adalah gereja Tuhan. Untuk itu saudara, mari ikut bersama-sama ibadah perjamuan kudus minggu depan. Saudara ya, jangan lewatkan. Seluruh keluarga ikut serta. Lalu yang kedua saudara, hari Selasa hamba-hamba Tuhan kembali. Kita akan mengadakan pembinaan hamba-hamba Tuhan jam 6 sore. Untuk itu persiapannya adalah saudara harus memiliki akun Google Mail ya. Jadi kita akan menggunakan Google Hangouts ya. Jadi saudara-saudara pastikan hamba-hamba Tuhan punya akun Google ya. Kalau yang belum nanti daftarkan di dalam WA, nanti kita coba buatkan. Nanti saudara tinggal download aplikasi Google Hangouts ya. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan Zoom ya saudara ya. Jadi pastikan hari Selasa jam 6 kita akan menikmati pembinaan dengan tema yang baru ya. Lalu yang ketiga saudara, saya mengucapkan selamat hari lahir bagi saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Selamat saudara, khususnya juga majelis koordinator bidang bindik kita ya, Pendeta Robertus Sela. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan 1 tahun Tuhan tambahkan usia saudara adalah kesempatan untuk terus berkarya buat Tuhan ya. Puji Tuhan saudara, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang terutama adalah tetap di rumah, jaga kesehatan saudara, jaga kebersihan. Mari kita patuh kepada pemerintah, anjurannya untuk kita nggak kemana-mana, udahlah ya, kita setia saja, taat saja saudara, supaya ini semua bisa berlalu dengan cepat. Saudara rindu berjumpa lagi dengan kita semua di gereja ini. Nah, untuk itu kita patuh, kita taat saudara ya. Mari sama-sama dan tetaplah berdoa saudara. Karena doa anak-anak Tuhan, Tuhan dengar. Dan di mana ada doa, di mana merendahkan diri, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Yang setuju katakan yes. Yes, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Inilah yang kami bisa lakukan. Inilah yang kami bisa kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai rasa syukur kami atas berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Inilah ibadah kami. Kiranya apa yang kami perbuat bersama dengan keluarga kami, bersama pribadi lepas pribadi jemaat-Mu, kiranya menyenangkan hati Tuhan dan Engkau dimuliakan. Kalau ada yang tidak berkenan, ampuni kami Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik yang memegang rekaman, baik yang berkhotbah, baik yang
mengangkat pujian, musik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati hidup mereka. Kiranya 1 tahun Tuhan terus proses kehidupannya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan menjadi berkat buat banyak orang. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kuasa nama Yesus. Untuk itu kami nyatakan nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan sama-sama kami berdoa bersyafaat bagi bangsa yang kami kasihi. Tuhan Yesus, Engkau tahu. Kami percaya Engkau tahu apa yang terjadi. Untuk itu Engkaulah yang kami andalkan. Manusia tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhanlah yang kami andalkan. Hanya Engkaulah pegangan hidup kami. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang telah mengetahui segalanya. Dan kami percaya bahwa semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini. Bangsa ini banyak sekali sedang dalam masalah dan persoalan. Terutama wabah COVID ini Tuhan. Kami berdoa berseru kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya berikan keamanan. Berikan ketentraman. Berikan jamahanmu, kesembuhan bagi setiap mereka, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Dan bagi setiap ahli medis, tolong mereka, berkati hidup mereka Tuhan. Pimpin mereka, sehingga mereka bisa menemukan vaksin yang tepat untuk menyembuhkan, untuk memulihkan virus ini, mengalahkan virus ini. Dan kami berdoa bahwa para pemimpin bangsa ini Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, memimpin dengan berani, dengan wibawa, membawa bangsa ini kepada apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Biarlah digenapi atas bangsa kami. Dan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, biarlah kami bersama-sama membawanya, menyerahkannya, berdoa kepadamu. Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Dan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah menebus hidup kita, yang telah menyelamatkan kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Dia yang ada dalam hidupmu, Dia yang terus menuntun kehidupanmu, menjadi penghibur, menjadi penolong. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.